Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023. Yang mana di sini kira-kira apa yang menjadi sebab tidak terjadi perankingan penentu kelulusan untuk P2 dan P3 untuk P3K Guru 2023 teman-teman ya. Jadi perlu kita ketahui di seleksi P3K Guru 2023 terutama P2, P3, P4 itu akan diberlakukan perankingan nilai teman-teman. Selain perankingan nilai, ada juga perankingan urutan kategori, dan dua jenis perankingan itu menjadi salah satu penentu kelulusan bagi P2 P3 di seleksi P3K Guru 2023. Nah, pertanyaan sekarang, apakah ada sesuatu hal yang menyebabkan tidak terjadi perankingan? Betul sekali, ada teman-teman ya. Jadi terkadang dalam sebuah kondisi ya, persaingan antara P2, P3 dan P4 justru tidak terjadi perankingan teman-teman. Tidak terjadinya perankingan itu sebenarnya itu sangat dipengaruhi oleh formasi ya, jumlah formasi dengan jumlah pelamar, sehingga ada sesuatu hal yang menyebabkan tidak terjadinya perankingan nilai sebagai salah satu penentu kelulusan untuk P2 dan P3 ya, menjadi ASN P3K Guru 2023. Nah, sebab penyebab utama sehingga tidak terjadi perankingan penentu kelulusan P2, P3, P3K Guru 2023 adalah yang pertama itu adalah jumlah formasi ya. Jumlah formasi P2 P3 itu lebih banyak atau lebih tinggi atau lebih besar daripada jumlah pelamar P2 dan P3. Contoh misalkan kita ambil ilustrasi ya, formasi matematika misalkan jumlah formasinya itu 3 teman-teman ya, jumlah formasinya 3, kemudian pelamarnya anggaplah cuma 2 ya, pelamar formasi 3, kemudian pelamar 2 teman-teman ya. Oke, jadi ini yang menjadi salah satu penyebab sehingga tidak terjadi perankingan ya. Kenapa tidak terjadi perankingan? Karena sistem perankingan itu terpatahkan teman-teman ya. Sistem perankingan itu terpatahkan dengan adanya ketersediaan formasi ya teman-teman. Logikanya seperti itu. Jadi semakin banyak formasi dan semakin sedikit pelamar sebenarnya itu bisa mematahkan perankingan. Jadi yang terjadi itu adalah penempatan secara keseluruhan pelamar P2 dan P3. Nah, kebetulan di sini dua guru honorernya yang melamar formasi linier matematika, ternyata formasi yang tersedia itu 3. Kebetulan kedua guru honorer ini adalah anggaplah P3 teman-teman, P1 sudah tidak ada. Nah, dan P2 juga sudah tidak ada ya. Kemudian apakah diangkat semua? Otomatis yang dua-duanya ini bakal diangkat menjadi ASN P3K. Jadi tersisa satu formasi lagi untuk pelamar umum. Kenapa bisa langsung diangkat semua? Karena formasinya lebih banyak dari jumlah pelamar. Kemudian kedua, P2 dan P3 itu tidak dibebankan nilai passing rate. Jadi salah satu keistimewaannya itu adalah tidak dibebankan nilai passing rate. Jadi begitu selesai ujian, berapapun nilai mereka dapatkan itu akan tetap diperhitungkan dalam sistem perankingan. Apalagi kalau jumlah formasinya lebih banyak daripada jumlah pelamar, itu potensi lulusnya sangat luar biasa banyaknya teman-teman ya. Itu yang harus teman-teman pahami ya, terkait dengan penyebab tidak terjadi perankingan penentu kelulusan P2 P3 P3K 2023. Kemudian yang kedua adalah penyebab tidak terjadi perankingan penentu kelulusan P2 dan P3 untuk P3K Guru 2023 adalah apabila kebutuhan formasi tidak ada teman-teman. Apabila formasi untuk beberapa mapel jabatan itu tidak ada atau tidak diakomodir di P3K Guru 2023, otomatis kalau kondisinya seperti itu, otomatis itu tidak terjadi perankingan teman-teman ya, terkait dengan penentu kelulusan untuk P2 dan P3 P3K Guru 2023. Itu yang harus teman-teman pahami dan teman-teman cermati. Kemudian ya kita lanjut lagi di sini. Di sini kita coba ambil data lagi teman-teman ya. Di sini kita coba ambil data. Oke. Ya,
Misalkan ini teman-teman ya, kalau kita lihat di sini ada 3 pelamar yang lulus ya, P1L, P1L, P1L. Kemudian formasi yang tersisa itu cuman misalkan 5 ya. Nah, di sini kan ada P1, ada P1, P1 formasi guru kelas. Apakah ketiga guru kelas ini yang mendapatkan nilai terbaik itu bisa lulus teman-teman ya? Untuk pelamar P2 dan P3 otomatis bisa lulus teman-teman. Karena jumlah formasi linear lebih banyak dari pelamar. Nah, ditambah lagi 2 di sini itu bisa diakomodir juga ke sini teman-teman ya. Logikanya seperti itu. Itu yang harus teman-teman pahami. Kemudian terkait dengan pengurutan penempatan guru lulus PG berdasarkan nilai dan status prioritas. Teman-teman perhatikan di sini ya. Kalau kita lihat untuk sistem perankingan itu sebenarnya ada 2 sih teman-teman ya. Yang pertama itu adalah sistem perankingan secara urutan kategori dan sistem perankingan secara nilai. Nah, kita bahas tuntas di sini. Coba tunjukkan kira-kira yang mana yang dikatakan sistem perankingan berdasarkan apa namanya teman-teman ya, berdasarkan urutan kategori. Jadi kalau berdasarkan urutan kategori maka Amiruddin ini menjadi kandidat terkuat karena dia satu-satunya pelamar P2 teman-teman ya. Nah, setelah itu diurut lagi, ternyata kalau misalkan diurut seperti ini teman-teman ya, ternyata itu tidak bisa, harus dilihat nilainya. Jadi nantinya akan diurut berdasarkan nilai. Siapa nilai tertinggi ya teman-teman, maka otomatis dia akan memegang ya, seperti itu ya. Rahmat mendapatkan nilai 515, kemudian Suci 649 dan 518 P3 ini semuanya nantinya diangkat menjadi ASN P3K guru teman-teman ya. Logikanya seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi. Di sini ada yang bertanya seperti ini teman-teman ya. Pak, mohon penjelasannya. Misalkan untuk formasi guru kelas ya Kak, perankingannya gimana? Misalkan nilai A 450 linear ijazah guru kelas, sedangkan nilai B 490 ijazah bahasa Inggris tapi melamar ke guru kelas. Yang bakalan masuk perankingan yang mana dulu ya? Ya, ini pertanyaan yang bagus sekali. Cuman di sini tidak dilampirkan apakah Anda adalah P2 atau P3. Nah, kita anggaplah di sini adalah persaingan antara P3 dengan P4 teman-teman. Yang menjadi P3 di sini adalah ini nilai A 450 linear ijazah guru kelas, sedangkan nilai B 490 ijazah bahasa Inggris tapi melamar ke guru kelas. Ini masuk dalam kemungkinan ini adalah P4. Nah, kalau kondisi seperti itu, meskipun ini yang satunya di atas tadi ini kalah nilai teman-teman ya, kalah nilai daripada yang guru bahasa Inggris yang melamar formasi guru kelas yang mencapai 490, tapi yang tetap lolos menjadi ASN P3K ini ya, si A yang mendapatkan nilai 450 meskipun kalah dari si B yang mendapatkan nilai 490. Jadi penentu kelulusannya di sini adalah berdasarkan urutan kategori ya. Ke 490 ini kemungkinan kita lihat anggaplah dia adalah penjaga sekolah teman-teman ya, sehingga belum bisa diakomodir sih teman-teman ya menjadi ASN P3K guru tahun 2023. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, seperti ini tabelnya teman-teman ya. Ini adalah tabel pelaksanaan tes CAT. Nah, rata-rata ini kalau kita perhatikan ini rata-rata ngeri nilainya teman-teman ya. Nilainya di sini rata-rata ngeri ya. Kita buka di sini, ini nilainya rata-rata ngeri teman-teman. Kepala 599, 595, 592. Anggaplah ini P3 jumlahnya 20 orang, kemudian formasinya 60 misalkan teman-teman ya, formasinya 60. Maka bagaimana posisinya? Maka ke-21 ini bakal mengikut ke komandannya 50 ini misalkan teman-teman ya, seperti itu. Otomatis auto lulus semua teman-teman ya dari 20 karena jumlah formasi tersedia itu 60-an. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.